Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sholawat serta salam kami curahkan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat. Para mustami'in sekalian, saya di sini Kang Ahmad Nasir bin K. Hasan Mustafa bin K. Abdul Ghani bin K. Ali Wananta. Cuma sekarang berdomisili di Budak Pesantren. Kali ini akan menyampaikan ceramahnya di YouTube, yaitu yang berjudul Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Ya, bisa pakai dan, bisa tidak. Nah, ini akan saya sebagian menerangkan tentang bagaimana yang namanya Nabi dan bagaimana namanya Rasul. Nabi itu Allah ditentukan oleh Allah jumlahnya, yaitu jumlahnya sangat banyak sekali, yaitu jumlahnya 124.000. Itu jumlah Nabi. Nah, Rasul sebenarnya kalau Rasul pasti Nabi, Nabi tidak pasti Rasul. Makanya di sini beda. Rasul itu jumlahnya 333 atau kurang lebihnya lah. Ada 330, 333. Itu jumlah Rasul. Nah, yang namanya Nabi dan Rasul itu semuanya laki-laki. Tidak ada yang perempuan, itu tidak ada. Jadi kalau sewaktu-waktu ada perempuan ngaku Nabi, ya jelas itu jangan dipercaya. Nah, semuanya laki-laki. Jumlah 224.000, Rasul 300 lebih. Nah, yang menerima kitab itu jumlahnya, kitabnya itu 114, ada yang mengatakan, para ulama itu mengatakan 104, ada yang mengatakan 114. Itu jumlah kitab yang diturunkan kepada para rasul, para nabi, para rasul jumlahnya. Cuma ini hukum fikih atau si ahli fikih itu menentukan bahwa menentukan dan menggarisbawahi itu orang muslim itu semuanya harus hafal itu, terutama jumlahnya saja. Nabi 124.000, jumlahnya kitab 104, 114, jumlahnya Rasul 333. Itu wajib tahu, wajib hafal. Dan ada lagi yang wajib hafal, Nabi sekian banyaknya itu wajib hafal, yang menerima kitab, yaitu kitab yang kita semuanya wajib tahu nama-namanya, yaitu diantaranya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Al-Quran yaitu kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ya, yang wajib tahu namanya, diterimanya sama Nabi siapa itu wajib tahu, wajib mengerti, wajib hafal. Satu lagi yang wajib hafal itu yaitu nama-nama Nabi, jumlah yang sejumlah 25. Yang 25 itu kita semua harus hafal, orang Islam itu harus tahu, harus hafal nama-namanya.
Nah, makanya di sekolah-sekolahan di pesantren itu ya diajarin semua, suruh menghafal semua. Kalau yang tidak lewat sekolah MI, Sanawiyah atau tidak, ya tidak tahu, tidak ngerti, tidak mondok, ya tidak ngerti lah. Nah ini jumlahnya 100, jumlahnya 25 yang wajib tahu nama-namanya. Yaitu diantaranya ada di kitab yang kitabnya kecil tipis, nama kitabnya namanya Aqidatul Awam. Nah, Aqidatul Awam itu di situ ada di antara isinya itu jumlah 25 nabi. Yaitu yang disebut kalau secara syairnya disairkan gampang saja. Di situ saya masih ingat siapa itu 25 nabi itu. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudum Salih wa Ibrahimu kullu mutaba Lutun wa Ismailu Ishaqu kaza Yaqubu Yusufu wa Ayyub Muhtada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawuda Sulaiman Taba Ilyasu Yunus Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun ghaya. Nah, segitu jumlahnya. Jumlah nabi yang harus hafal namanya. Nah, tadi Toha terakhir itu Nabi Muhammad itu nama julukannya Toha. Itu yang dicantumkan di Aqidatul Awam itu nama Toha. Jadi orang yang bikin nama Toha itu ya nama julukannya Nabi Muhammad itu Toha. Dan semua yang namanya para nabi itu ya para nabi dan mumpung saya ingat perlu diketahui bahwa sebenarnya yang namanya nabi itu begitu bro lahir ya sudah nabi. Nah kalau rasulnya ya nanti lain waktu atau sekian tahun beda-beda. Terus yang namanya nabi itu ya tugasnya itu istilahnya tuh ada yang satu negara, ada yang satu dunia, ada yang satu provinsi istilahnya tuh, ada yang satu kabupaten, satu kecamatan, satu kelurahan, itu ada yang begitu beda-beda. Nah, tugasnya tuh beda dengan yang paling banyak ya Nabi Muhammad seluruh dunia. Terus semuanya dikasih mukjizat, ada mukjizat. Jadi mukjizat itu apa ya? Ya sebaliknya ilmu hitam. Kalau ilmu hitam kan dibantu oleh setan. Nah ini sih keajaiban, keanehan luar biasa yang langsung dari Allah. Nah, ini saya tadi menyebut tentang Nabi Rasul itu sebenarnya masuk di rukun imannya yang keberapa? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada para kitab-kitab dan iman pada para nabi, rasul. Nah itu masuk rukun iman. Jadi semuanya harus meyakini, mengimani bahwa yang saya sampaikan ini adalah diyakini benarnya, diyakini dan diikuti, diperhatikan dan dihafal mana yang perlu dihafal. Itu diantaranya para rasul, para nabi. Nah, para rasul, para nabi itu ada yang disebut yaitu 5 atau 6 yang disebut itu apa itu namanya? Seperti Adamu Sofiyullah, Nuhun, Ulul Azmi. Yang disebut Ulul Azmi itu ya para nabi, para rasul yang istimewa gitu. Dan yang istimewa itu ya ujiannya berat-berat semua. Nah, itu diantara. Dan juga para nabi itu sebelum Nabi Muhammad itu istrinya boleh berapa saja dan boleh menikahi orang kafir itu. Syariatnya dibolehkan, tapi kalau umatnya Nabi Muhammad jangan niru-niru, jangan. Artinya jangan tuh begini. Umpama ada orang Kristen laki-laki lalu mencintai seorang perempuan muslimah lalu sampai mau masuk Islam, mau khitan.
itu tetap saya menggarisbawahi jangan. Apa? Kalau orang Kristen lalu masuk Islam itu dia pura-pura. Walaupun sunat, walaupun baca syahadat. Apa maksudnya disebut pura-pura? Karena dedengkotnya Kristen itu bersembara dan menekankan semua umat Kristen harus bisa mendapatkan orang yang tadinya belum Kristen masuk Kristen. Nah, di situ apa istilahnya tuh? Malah diancam kalau yang tidak sama sekali minimal satu saja. Kalau tidak sama sekali bablas itu sudah ditentukan neraka. Itu dedengkot Kristennya tuh. Itu. Makanya jangan sekali-kali orang Muslim walaupun dianya hitam, walaupun dianya masuk Islam, udah jangan menikah sama orang lain agama itu. Jangan. Ya orang apa istilahnya para ulama membolehkan atau karena masuk Islam apa itu boleh sah. Iya boleh sah, tapi saya pribadi nih yang ngomong. Ini saya pribadi nih. Silakan. Akhirnya tegang saya ngomongnya. Yaitu jangan nikah dengan orang Kristen. Dengan agama-agama lain juga. Jangan.